Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haki Andika, NPM 043 dari kelas A jurusan Agribisnis. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem hortikultura. Sistem hortikultura. Nah, istilah hortikultura ini telah lama dikenal baik melalui surat kabar, televisi, maupun media informasi lainnya. Di luar negeri, istilah ini telah dikenal sejak abad 17 yang berawal dari Italia dan juga Eropa Tengah. Awal peneliti 4 komoditas hortikultura yang memperoleh perhatian dari pemerintah seimbang dengan komoditas tanaman pangan lainnya. Permintaan komoditas hortikultura cenderung sangat meningkat. Namun, pengembangan komoditas hortikultura tersebut hingga sampai saat ini masih belum selancar yang diharapkan, dan kenyataannya masih belum dapat mengimbangi pesatnya perkembangan di dunia internasional. Nah, kemudian akhir-akhir ini perhatian terhadap pengembangan hortikultura menjadi lebih serius untuk menunjang program-program pembangunan perekonomian negara, sehingga konsekuensi dari adanya peningkatan pendapatan, pertambahan penduduk, dan peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Jadi hortikultura sangat penting dan akan membawa negara ini menuju negara yang maju. Nah, di slide selanjutnya adalah membahas tentang ruang lingkup. Nah, di sini ruang lingkup dari hortikultura. Yang pertama adalah pengertian hortikultura. Hortikultura berasal dari kata hortus atau yang disebut dengan kebun, dan kultur atau budidaya. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sistem produksi yang melayani kebutuhan hidup sehari-hari akan komoditas segar, sayuran, dan juga buah-buahan. Jadi yang dimaksud hortikultura adalah budidaya tanaman di kebun atau di sekitar tempat menggunakan sistem-sistem tertentu ataupun di lahan perkarangan, artinya semua tanaman baik yang berupa tanaman hias, tanaman sayuran maupun tanaman buah yang ditanam di sekitar rumah dengan menggunakan sistem-sistem modern itu juga merupakan tanaman atau sistem dari hortikultura. Nah, kemudian hortikultura adalah suatu komoditas yang bersifat labor intensif dan kapital intensif serta memiliki teknologi intensif yang lebih daripada yang lainnya. Disebut sebagai labor intensif karena satu persatu perlu mendapatkan perhatian, baik itu tanaman buah, sayur, maupun tanaman hias. Sedang disebut kapital intensif karena di samping memerlukan banyak modal, juga membutuhkan input yang sangat cukup, baik dalam pengertian kuantitas maupun kualitasnya, mulai dari bibit, pupuk, kemudian pestisida, sampai perhatian yang lain memerlukan pemeliharaan yang cukup banyak untuk sistem hortikultura ini. Kemudian di slide selanjutnya adalah ciri-ciri hortikultura. Yang pertama adalah intensif dalam modal serta tenaga. Yang kedua, hasilnya melimpah meruah, yakni cukup banyak. Kemudian sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian yang keempat, sebagai sumber vitamin dan juga sumber mineral. Yang kelima, dipanen, dikonsumsi dalam keadaan yang segar. Kemudian memberi kepuasan dari segi estetika. Kemudian pemasaran komoditasnya murah dan cepat berubah. Lalu yang kedelapan, daya beli konsumen rendah. Kemudian yang kesembilan, harga fluktuatif atau dapat berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah kos atau satuan area tinggi, modal yang sangat besar. Nah, selanjutnya berapa banyak sih penggolongan jenis tanaman hortikultura itu? Nah, tanaman hortikultura menurut apa yang saya search atau saya googling, ada 3 macam tanaman. Yang pertama tanaman buah-buahan, kemudian
kemudian tanaman sayuran, dan yang ketiga adalah tanaman hias. Nah, yang pertama adalah penggolongan tanaman buah-buahan. Digolongkan ada dua golongan, yakni yang pertama dari daerah temperate atau deciduous fruit adalah tanaman buah-buahan yang hidup pada daerah yang lebih dari 2 musim, misalnya strawberry, apel, pir, dan juga buah putu. Yang kedua adalah dari daerah tropik dan subtropik. Nah, tanaman buah-buahan yang sepanjang tahun tanaman tetap menunjukkan kehijauan dan tidak rontok, misalnya herba, tahunan, pisang, nanas, jeruk, dan juga mangga. Kemudian penggolongan tanaman sayuran. Nah, digolongkan menjadi dua macam golongan. Yang pertama yang dimanfaatkan bagian yang di atas tanah, antara lain polong-polongan, kacang, buncis, kemudian ada tomat, terong, cabai, dan lain-lain. Yang kedua yang dikonsumsi bagian dari bawah tanah ataupun yang dikonsumsi pada bagian akar, seperti umbi akar, umbi jalal, kemudian wortel, dan juga kentang. Kemudian yang ketiga adalah tanaman hias. Nah, penggolongan tanaman hias ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dinikmati daun, misalnya philodendron dan lain-lain. Kemudian yang kedua penggolongan dalam kelompok rumput, misalnya rumput gajah, rumput packing, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah yang dinikmati bunga, misalnya mawar, bougainville, dan lain-lain. Nah, di slide ini membahas tentang fungsi hortikultura. Nah, fungsi hortikultura dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, aspek kepentingan komoditas, dan yang kedua adalah aspek kepentingan seni, bisnis, dan sains hortikultura. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu aspek kepentingan komoditas. Di sini ada 4 keuntungan. Ada 3 keuntungan. Yang pertama, komoditas penyedia zat-zat penghidup nutrisi ataupun gizi. Tanaman, sayuran, dan buah-buahan dapat merupakan komoditas penyedia zat penghidup. Sayuran yang mengandung gizi ini ialah bagian tanaman yang masih muda dan berair. Biasanya yang dikehendaki pembeli atau konsumen adalah dalam keadaan segar. Begitupun juga buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah komoditas penyedap makanan. Nah, seperti sayuran rempah-rempah tergolong pada komoditas ini, misalnya lombok, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, kencur, jahe, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah komoditas penyedia kesegaran, kenyamanan, kelembutan, keindahan, penghayatan, serta hiburan dan kegemaran. Nah, kelompok komoditas ini bersifat abstrak, terutama dibutuhkan masyarakat kota dan daerah industri untuk memelihara kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, fungsi ini tersedia pada kelompok tanaman bunga dan tanaman hias. Selanjutnya membahas aspek kepentingan seni, bisnis, dan juga sains. Nah, yang pertama adalah seni hortikultura. Nah, seni hortikultura menurut penguasaan pengetahuan, keterampilan memproduksi dan memasarkan komoditas yang dihasilkan. Cara penyortiran, pemilihan, pengepakan, dan pemasaran yang tepat dari komoditas yang telah dihasilkan dengan unik itu akan membesar pendapatan. Kemudian yang nomor 2, segi bisnis hortikultura. Nah, pengusaha hortikultura komersial bertujuan memperoleh nafkah atau penghidupan dari kegiatan melayani kebutuhan dan kesukaan orang lain. Selanjutnya yang terakhir dari segi sains dan ilmu pengetahuan. Nah, sejarah hortikultura di Amerika Serikat telah mencatat perkembangan yang pesat setelah ditemukan teknik pendingin, penyimpanan, dan pengangkutan sehingga dapat dipenuhinya permintaan akan komoditas yang lebih baik dalam jumlah yang lebih banyak dalam sistem hortikultura ini. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari hortikultura. Selanjutnya adalah meningkatkan produksi tanaman hortikultura. Bagaimana caranya hortikultura bisa meningkat per tahunnya? Yang pertama adalah perluasan area atau ekstensifikasi. Kemudian yang kedua peningkatan teknologi atau intensifikasi. Dan yang ketiga adalah pergantian komoditas atau diversifikasi.
riset ini membahas tentang peluang dan potensi perkembangan hortikultura. Yang pertama berdampak pada sumber daya lahan, dan yang kedua adalah potensi produksi. Sumber daya lahan menurut data statistik, lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hortikultura mencapai 33,3 juta hektar yang terdiri dari lahan pekarangan 4,9 juta hektar, sawah 8,5 juta hektar, kemudian ladang 3,2 juta hektar, dan tegalan sebesar 16,7 juta hektar. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa peluang bagi para pengusaha yang ingin bergerak di bidang hortikultura dalam skala besar masih terbuka lebar. Nah, kemudian potensi produksi. Yang pertama dari buah-buahan, produksi beberapa komoditas prioritas seperti jeruk, mangga, nanas, pisang, dan juga rambutan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi luas panen, tanaman belum berproduksi optimal, serta serangan hama penyakit dan juga gangguan iklim. Kemudian di sayuran, beberapa komoditas prioritas seperti bawang putih, bawang merah, kol menunjukkan peningkatan produktivitas yang cukup konsisten dalam tahun ke tahun. Sedangkan kentang dan juga cabai berfluktuasi kecenderungan yang meningkat. Untuk meningkatkan produksi sayuran ini baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Program-program pengembangan produksi akan terus digalakan baik melalui usaha, intensifikasi maupun perluasan area budidaya. Selanjutnya pada tanaman hias, produksi tanaman hias dari tahun ke tahun terus meningkat dengan laju peningkatan sebesar kurang lebih 10%. Produksi dan produktivitas tanaman hias mempunyai potensi untuk ditingkatkan dengan syarat menggunakan pola penanganan yang intensif dan teknologi budidaya yang baik. Nah, ini adalah daftar pustaka sumber referensi yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada salah kata maupun salah dalam pemaparan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.